Terima kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 1191. Seorang pria, pada tahap awal status dewa sejati segera berteriak penuh semangat setelah mendengar itu. Hei, kamu pejuang yang cukup kuat, Wali. Jika tidak ada yang keberatan, aku akan mencalonkanmu sebagai kepala keluarga cabang berikutnya. Lancelot terkekeh ketika dia berbicara dengan pria paruh baya itu. Aku sudah menjadi penatua di keluarga cabang untuk waktu yang lama. Aku belum siap untuk dicalonkan menjadi kepala keluarga cabang secara tiba-tiba. Pria paruh baya itu melontarkan senyum canggung. Itu pasti kamu yang terkuat setelah tuan kami. Seorang penatua berkata sambil tertawa. Itu benar. Sudah diputuskan kalau begitu. Orang lain mengangguk puas. Kalau begitu, aku kira kita semua telah menyetujui keputusan ini. Kita menyelamatkan kesulitan untuk pemungutan suara. Lancelot tersenyum. Tatapan Sally bergeser ke arah Jack. Tuan muda Jack, aku dengan tulus meminta maaf atas perilaku diriku barusan. Katanya meminta maaf. Aku tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dan aku salah memahami niatmu saat aku mendengar kita akan memilih kembali kepala keluarga cabang kita. Maafkan aku. Hei, jangan khawatir, aku tidak akan menyimpan dendam untuk hal-hal kecil seperti ini. Aku tidak serendah itu. Selain itu, kalian semua belum menyadari situasinya, kemarahan kalian barusan membuktikan bahwa Lancelot benar-benar master yang baik dan melayani kalian dengan baik, bukan? Jack menjawab, memberikan senyum lemah. Tentu saja, dia ayahku. Sally mengangkat dagunya, berbicara dengan nada bangga. Jack hanya tersenyum ketika dia berbicara kepada Lancelot. Oh ya, aku sudah mendiskusikan ini dengan ayahku tadi malam. Kita mempertimbangkan kemungkinan bahwa kamu tidak akan bisa melatih dirimu dengan benar begitu kamu masuk ke dalam keluarga utama. Jadi, kami setuju, seorang penatua yang sedang berlatih di keluarga utama, bisa membawa serta istri, putra atau putri mereka, dan mereka akan mendapatkan tempat tinggal untuk keluarganya. Apa? Apakah kamu serius? Ibuku dan aku bisa ikut pergi juga. Sally sangat bersemangat, sehingga dia praktis melompat kegirangan, begitu dia mendengarnya. Jack menganggukkan kepalanya. Tetapi, kami tidak memiliki banyak akomodasi di tempat kami. Jadi, patronum tidak mendapatkan hak istimewa ini, hanya para tetua yang bisa mendapatkannya. Tuan muda Jack, aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Lancelot menatap Jack, dia sangat bersemangat, sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Meskipun praktisi Qi harus terus-menerus mengendalikan emosi mereka, dan selalu bisa mengambil pandangan objektif terhadap berbagai hal, namun, mereka masih manusia, akan sulit bagi mereka untuk meninggalkan keluarga mereka. Akan jauh lebih baik, jika mereka bisa membawa istri dan putrinya. Dia tahu bahwa, Jack-lah yang telah membantu memberikan manfaat sebesar ini untuknya. Tuan muda Jack, kamu adalah seorang pria yang perhatian. Aku telah memutuskan, hidupku akan menjadi milikmu mulai sekarang. Sally sangat senang, dia berbicara sambil memukul dadanya. Kamu akan menjadi miliknya. Ekspresi seorang pemuda berubah menjadi rumit ketika dia mendengar itu. Cara dia mengatakannya, sudah jelas itu adalah sebuah kesalahpahaman. Sally sedikit terkejut, semburat warna merah muda menodai pipinya, saat dia memutar matanya ke arah pemuda itu. Apa yang sedang kamu bicarakan? Bentaknya. Maksudku, aku akan melayaninya mulai sekarang. Kemanapun dia pergi, aku akan mengikutinya. Kamu tidak pernah tahu bagaimana menjilat orang lain, tetapi hari ini, kamu belajar bagaimana melakukannya. Sungguh pemandangan yang luar biasa. Seorang lelaki tua tertawa terbahak-bahak. Siapa yang menjilat siapa? Aku mengatakan yang sebenarnya. Bukankah itu hal yang baik, Tuan muda Jack banyak membantu kita. Sally melontarkan tatapan ganas pada lelaki tua itu. Siapa yang bisa mengetahui, kapan waktu berikutnya, kita akan mendapatkan kesempatan seperti ini. Dia berkata, baiklah. Tuan muda Jack, sudah menjalani hari yang panjang, dan hari sudah mulai sore. Kita akan kembali untuk beristirahat dulu, sebelum merayakannya dengan benar, sambil makan malam. Kata Lancelot sambil tertawa. Bab 1192. Baiklah, hari ini benar-benar hari yang baik. Aku sudah lama tidak mendengar berita yang baik seperti ini, kita harus merayakannya sampai pagi. Sally berbicara dengan gembira. Lewat sini, Tuan muda Jack. Aku akan mengatur akomodasi untukmu di rumah kami. Baiklah, kita akan mengadakan perayaan yang bagus malam ini. Kalian yang muda, harus beristirahat dengan baik.
Aku akan memilih beberapa pemuda yang berbakat di antara kalian. Karena keluarga cabang ini memiliki lebih banyak anggota, aku akan memilih 3 kandidat secara total. Aku akan memilih 2 orang dari keluarga cabang yang lebih kecil. Jack mengangguk dan mengumumkan kepada semua orang. Kedengarannya bagus. Apakah kita bisa memilih 3 kandidat? Itu artinya, aku juga mempunyai kesempatan. Seorang pemuda menyeringai penuh semangat setelah mendengar pengumuman Jack. Itu benar, aku pikir hanya akan ada 1 yang dipilih. Jika ada 3 slot, aku memiliki peluang untuk dipilih. Seorang pemuda lainnya juga menyeringai setelah dia memikirkannya. Aku juga seorang master, aku akan menjadi satu paket dengan ayahku, begitu dia pergi ke keluarga utama. Dengan cara ini, aku tidak harus bersaing dengan yang lain, kan? Sally bertanya sambil berjalan. Tentu saja. Dengan cara ini, kamu bisa mencalonkan orang lain. Jack tersenyum. Terserah kamu saja. Kamu bisa mengadakan kompetisi seni bela diri untuk memilih kandidatnya. Tapi, kamu juga bisa berdiskusi untuk menentukan pilihan, jika kamu mau seperti itu. Seorang penatua menganggukkan kepalanya. Beberapa keluarga cabang memiliki 2 kandidat yang jelas, dan jika perbedaan di antara mereka terlalu besar, tidak perlu mengadakan kompetisi. Mereka bisa menominasikan keduanya. Setelah dia mengatakan itu, dia mengalihkan perhatiannya kepada Sally. Contohnya, Sally di sini adalah talenta terbaik kita. Dia pasti akan muncul sebagai juara jika kita mengadakan kompetisi, katanya. Jadi, satu-satunya orang yang akan kita perhatikan adalah runner-up pertama dan kedua. Untungnya, ayahnya akan menjadi penatua di keluarga utama, jadi kita bisa mencalonkan kandidat lainnya. Banyak orang yang mengangguk setelah mereka mendengar itu. Ini akan sangat membantu perkembangan keluarga cabang, serta para pemuda. Bagaimanapun, semua orang berharap lebih banyak petarung dengan status dewa sejati akan muncul dari keluarga cabang. Hanya petarung seperti itu yang bisa dianggap sebagai yang terbaik. Setelah akomodasi diatur, Jack beristirahat sebentar. Saat malam tiba, semua orang menyiapkan 2 api unggun di ruang terbuka dan mulai memanggang tusuk sate yang terbuat dari daging monster. Aroma yang sangat lezat. Jack sedang meregangkan tubuhnya ketika dia mencium bau barbeque. Dia segera berjalan keluar rumah. Hei, kami khawatir jika kamu sedang berlatih atau tidur, jadi kami tidak berani mengganggumu. Setelah makanannya siap, baru kami akan memanggilmu. Sally berjalan dengan gembira ketika dia melihat Jack. Dia menyodorkan piring ke arahnya, sepotong besar daging ditempatkan di atasnya. Aku tidak terlalu pandai dalam hal apapun, tapi aku punya keterampilan yang bagus dengan barbeque. Aku membuatnya sendiri, cobalah. Baiklah, aku akan melihat seberapa bagus keterampilan memanggangmu. Jack menggigit dagingnya, matanya langsung cerah. Ini rasanya luar biasa. Tuan muda Jack, ada juga alkohol di sini. Pada saat ini, Lancelot berjalan ke arah Jack, senyum terpampang di wajahnya. Dia memberikan sebotol besar alkohol kepada Jack. Terima kasih. Jack menghirup aroma alkohol yang memabukkan sebelum meneguknya. Jelas, itu adalah malam yang menggembirakan, terutama bagi para anggota keluarga cabang. Semua dari mereka memiliki senyum sumringah di bibir mereka. Keesokan paginya, seluruh anggota keluarga cabang meminta 5 atau 6 pemuda mereka untuk uji tanding sebentar satu sama lain, sebelum memilih 3 dari mereka. Mereka akan berangkat ke keluarga utama bersama Lancelot dan keluarganya, dalam 2 minggu ke depan. Sementara itu, Jack pergi ke keluarga cabang yang lain. Tak lama kemudian, dia tiba di pintu gerbang keluarga cabang lainnya. Bab 1193. Kalian orang-orang jahat, kalian akan menemukan pembalasan suatu hari nanti. Suara seorang wanita terdengar dari kedalaman hutan di sebelah Jack. Karena suara itu pasti berada dalam jarak yang cukup jauh, praktis tidak akan terdengar jika seseorang tidak memperhatikan dengan seksama. Jika bukan karena indera Jack yang tajam, dia akan kesulitan menangkap suara itu. Alisnya berkerut, dia bergegas menuju kedalaman hutan. Di sana, dia melihat seorang wanita paruh baya dan seorang wanita muda, dikelilingi oleh beberapa orang pria. Wanita paruh baya itu terengah-engah, dan ada noda darah di sudut mulutnya. Jelas, dia sedang terluka parah. Namun, dia menempatkan dirinya di antara wanita muda dan para pria dengan teguh, memelototi kelompok pria di depannya. Hehe, kamu berlari cukup cepat, tidak mudah bagi kami untuk mengejarmu di sini. Seorang pria botak tertawa. Tapi, kami masih berhasil menangkapmu, meskipun kamu akan tiba di tempatmu. Katanya, kamu pasti merasa putus asa sekarang. Sebaiknya, kalian lepaskan kami.
Ayahku akan membunuh kalian, jika dia tahu tentang masalah ini. Wanita muda itu, tampak tidak jauh lebih tua dari Sally, mungkin sekitar 17 atau 18 tahun. Dia menggeram kepada 7-8 pria di depannya, menggertakkan giginya. Hehe, aku tahu, ayahmu adalah seorang penatua, kan? Pria botak itu tertawa. Dan, ibumu adalah istri penatua. Kalian berdua, memiliki posisi yang cukup menonjol. Dia berkata. Sementara itu, nafsu membara di mata pria lain, kumis kecil di atas bibirnya, dia dijuluki dengan nama Pak Kumis. Dia menelan ludah, patronum, pasangan ibu dan anak ini cukup menarik. Mereka adalah tangkapan yang bagus. Pria botak itu tinggi dan kokoh, dia mengangkat salah satu alisnya, setelah mendengarkan kata-kata Pak Kumis. Hehe, aku suka keduanya. Ayo ambil semuanya, dan bawa mereka untuk turun gunung. Pak Kumis, merasa tidak senang dengan tanggapannya. Patronum Lanih, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Yah, maksudku, kamu bisa mengambil yang mudah. Pria botak itu tersenyum sedih. Oh, jadi begitu. Jadi, kamu suka wanita yang lebih tua. Wanita ini, meskipun dia adalah wanita parubaya, dia menjaga tubuhnya dengan baik. Dia bisa dianggap berusia sekitar 30 tahun, hanya kata, mempesona, yang bisa digunakan untuk menggambarkan auranya secara keseluruhan. Terlebih lagi, dia adalah istri seorang penatua, aku secara alami menyukai tantangannya. Alis wanita paruh baya itu menyatu. Dengan gigi terkatup, dia berteriak, baiklah. Aku akan ikut denganmu, tapi biarkan putriku pergi. Ibu, apa yang kamu bicarakan? Kita akan menjauh dari mereka. Begitu putrinya mendengar itu, wajahnya tenggelam dan berubah tidak sedap dipandang. Dia memegang tangan ibunya, dan menentang kata-katanya. Konyol, kita bukan lawan mereka, kekuatan tempur mereka lebih kuat dari kita. Lagi pula, mereka mempunyai lebih banyak orang, aku masih berharap, salah satu dari kita bisa selamat. Wanita parubaya itu, sebenarnya merasa tidak berdaya. Hatinya tahu betul bahwa, jika pihak lain menajiskannya, kemungkinan besar mereka juga akan membunuhnya. Oleh karena itu, lebih baik membiarkan putrinya selamat, dan jika dia berhasil kembali hidup-hidup, dia mungkin bisa memberi tahu ayahnya. Kemudian, ayahnya bisa membawa beberapa orang, dan kembali untuk membalaskan dendamnya. Hahaha, apa menurutmu aku sebodoh itu? Pria botak, di sisi lain, tertawa terbahak-bahak. Aku tidak akan membiarkan salah satu dari kalian pergi. Jika aku melakukan itu, priamu pasti akan membawa banyak orang, dan membalaskan dendammu. Bahkan, jika priamu tidak akan menjadi lawan bos kami, pada saat itu, priamu akan menyimpan dendam terhadapku, dan itu akan sangat menyebalkan. Setelah silabus terakhir dari kata-katanya dijatuhkan, pria botak itu memberi isyarat dan memerintahkan. Bawa mereka, tetapi biarkan mereka hidup-hidup. Bawa mereka menjauh dari sini, tempat ini terlalu dekat dengan desa mereka, dan dari waktu ke waktu, akan ada orang-orang dari keluarga White yang akan lewat di sini. Akan merepotkan jika mereka tahu. Bab 1194. Ibu, ayo kita lawan mereka. Jika kita tidak bisa mengalahkan mereka, maka kita bisa mengakhiri hidup kita di sini. Kita tidak bisa membiarkan mereka menajiskan kita. Gadis remaja itu menatap ibunya dengan gigi terkatup. Baiklah, ayo kita lawan. Wanita parubaya itu mengangguk, tetapi dia berpikir sebaliknya di dalam hatinya. Dia tahu dengan jelas, mereka berdua tidak memiliki kekuatan untuk melawan pihak lain sama sekali. Hah. Namun, dia masih mengepalkan tinjunya, dan menyerang langsung ke arah pihak lain. Tinjunya, ditutupi dengan kemilau samar energi Chi biru, sepertinya, dia telah menjadi petarung hebat, dari tahap awal tingkat setengah dewa. Haha, masih mau bertarung. Pria botak itu tertawa terbahak-bahak, dan dengan kecepatan kilat, dia menghindari serangan wanita paruh baya itu dengan mudah. Tidak hanya itu, dia membalas dengan tebasan di punggung pihak lain. Sekali lagi, wanita itu memuntahkan darah, dan jatuh ke tanah. Lukanya, bahkan lebih parah dari sebelumnya. Jelas, wanita paruh baya itu terluka parah di ronde terakhir, kecepatan serangannya di ronde ini, jauh lebih lambat. Pria botak itu, bisa dengan mudah menghindari serangannya. Ibu. Saat tubuh ibunya jatuh ke tanah, gadis muda itu berteriak dan bergegas ke arah lawannya, berharap untuk bisa meledakkan kepala pria botak itu. Hahaha, kamu mencoba melawanku. Kamu bahkan tidak berada di alam setengah dewa, bagaimana kamu bisa mengalahkanku? Pria botak itu mencibir kepada gadis muda itu, dan kemudian mengayunkan tinjunya. Bang, gedebuk.
Tinjunya langsung bertabrakan dengan tinju gadis muda itu, dan membuatnya terlempar beberapa meter jauhnya. Gadis muda itu terbaring dan terluka di tanah, seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya. Hehe, sekarang, kalian tidak mungkin bertarung lagi, kan? Pak Kumis terkekeh, dan berjalan ke arah wanita paruh baya itu. Sudut mulutnya melengkung ke atas, sambil tersenyum sinis. Wosh! Tanpa diduga, pada saat ini, bilah udara yang mengerikan, memotong udara dan menghantam punggung Pak Kumis. Bilah udara membelahnya menjadi dua, tubuhnya jatuh langsung ke tanah, mati. Apa ini? Siapa yang berani melakukan itu? Pria botak dan yang lainnya, dikejutkan oleh serangan mendadak itu, dan mata mereka dengan panik melihat sekeliling, untuk melihat siapa penyerangnya. Itu adalah Jack, dia berdiri di bawah pohon tidak jauh, dan perlahan dia berjalan ke arah kerumunan, dengan pedang halus hitam elegan di genggamannya. Kamu benar sekali. Sangat mudah untuk bertemu dengan anggota keluarga White di sini. Jack tersenyum tipis, dia sudah mendengarkan seluruh percakapan tadi, dan bisa menyimpulkan bahwa kelompok orang-orang ini bukan dari keluarga White. Jack tidak tahu dari mana orang-orang ini berasal, tetapi beraninya mereka menggertak dua orang yang berasal dari anggota cabang keluarga White. Kamu dari keluarga White? Alis pria botak itu berkerut, matanya penuh keseriusan. Bawahannya, di sisi lain, berkata, Patronum Lanih, bocah ini masih sangat muda, aku yakin dia tidak terlalu kuat. Kita tidak perlu takut kepadanya. Jika bukan karena serangan liciknya barusan, Pak Kumis tidak akan mati. Patronum Lanih menganggukkan kepalanya, menyetujui pernyataan bawahannya itu. Memang, dia sendirian, tidak ada yang perlu ditakuti darinya. Terutama, karena dia masih muda, kecakapan tempur dan status bela dirinya, seharusnya tidak terlalu kuat. Ibu, dia dari keluarga White. Gadis muda itu, yang masih terbaring dan terluka di tanah, bertanya kepada ibunya, dengan wajah penuh kebingungan. Dia menggunakan semua kekuatannya, mencoba untuk bangkit dan duduk di tanah. Dia tidak bisa mengingat wajah orang ini, sebagai anggota di keluarga cabang White. Aku juga belum pernah melihatnya. Wanita paruh baya itu, tercengang dengan situasinya juga. Dia merasa bingung, mengapa pria ini membantu mereka, juga merasa bingung, orang ini bilang dia dari keluarga White. Bab 1195. Meskipun demikian, pihak lain memiliki jumlah orang yang lebih banyak, dan pria ini sendirian. Apakah dia bisa menjadi saingan pihak lain? Hei, bajingan kecil, apakah kamu yakin kamu berasal dari keluarga White? Jangan berani-berani berbohong kepadaku. Pria botak itu, yang kebetulan mendengar percakapan antara ibu dan putrinya, mau tidak mau bertanya dengan dahi berkerut. Tentu saja, aku dari keluarga White. Beraninya kamu menyerang anggota keluarga kami. Kamu pasti memiliki keinginan mati. Jack mencengkeram pedang hitam dengan erat di tangannya, dan mengayunkan lengannya sedikit ke arah pria botak itu. Wosh! Kali ini, apa yang terbang keluar dari pedang hitam itu, bukanlah bilah angin sederhana, tetapi dibungkus dengan lapisan energi Qi yang menakutkan dan kuat. Serangan itu bergema dengan dahsyat, kekuatannya 10 kali lebih kuat dari serangan sebelumnya. Jangan berani-beraninya kamu mengira, aku akan takut kepadamu. Pria botak itu mendengus dingin, dan kemudian dia membalik telapak tangannya, pedang tajam muncul di genggamannya. Dia sangat siap untuk melancarkan serangan. Namun, sebelum dia menggerakkan 1 inci lengannya, dia merasakan sesuatu yang aneh dalam serangan pedang angin Jack. Tidak mungkin, ada rasa energi Qi di dalam serangan itu. Itu adalah serangan tingkat dewa sejati. Apa? Tidak mungkin. Bilah angin panjang berbentuk busur, yang disematkan dengan energi Qi, terbang ke arah mereka. Para pria yang baru saja mengeluarkan senjatanya, setelah mendengar perkataan pria botak itu, hampir ngompol di celana. Jika pemuda di depan mereka, benar-benar berada di tingkat dewa sejati, mereka akan seperti semut di depannya, dan akan dihancurkan dengan mudah. Kita sudah selesai. Beberapa dari mereka sangat ketakutan, sehingga mereka lupa untuk melakukan serangan balik, atau memblokir serangan yang datang ke arahnya. Bilah udara yang ditembakkan Jack, telah memotong pinggang mereka, memotong mereka menjadi 2. Dengan hanya 1 serangan, ke-7 orang itu terbunuh. Tingkat dewa sejati. Ibu dan anak perempuan itu saling bertukar pandang, ekspresi wajah mereka berdua, menunjukkan warna ketidakpercayaan. Mereka tidak percaya, pemuda di depannya ini, sebenarnya berada di tingkat dewa sejati. Meskipun demikian, mereka sudah mengetahui, dalam keluarga cabang White, hanya keluarga kepala cabang, yang memiliki kekuatan tingkat dewa sejati. Tidak ada anggota keluarga cabang lain, yang sudah mencapai tingkat itu.
Jack menatap keduanya, dia memasang senyum tipis namun lembut di wajahnya, dan perlahan berjalan ke arah ibu dan putrinya. Ketika keduanya melihat Jack berjalan ke arah mereka, hati mereka melompat ke tenggorokan mereka. Apa yang kamu lakukan?" Wanita paruh baya itu mengatupkan giginya, tubuhnya secara naluriah bergerak mendekati putrinya, berusaha melindunginya dari Jack. Kamu bukan dari keluarga White, siapa kamu? Apa yang kamu inginkan dari kami?" Wanita muda itu bertanya dengan suara gemetar. "Selama kamu melepaskan ibuku, aku rela." Tambahnya. Wanita muda itu mengencangkan otot rahangnya, dan membuat penawaran. Jack dibuat terdiam. Dia sudah mengatakan kepada semua orang, dia berasal dari keluarga White. Bagaimana mungkin kedua orang ini masih bisa berpikir, dia adalah salah satu dari orang-orang jahat itu? "Jangan khawatir, aku bukan orang jahat." Jack tertawa pahit, mencoba menjelaskan dirinya sendiri. "Pang, apa yang telah kamu lakukan kepada kedua wanita di sana?" Hal yang di luar dugaan Jack adalah, suara pertempuran itu telah menarik 3 pemuda dari desa, yang sedang berjalan-jalan di dekatnya. Ketika ketiganya mendengar suara swoshes dan woshes yang keras, mereka bergegas menuju suara itu. Tepat setelah mereka tiba di tempat kejadian, mereka melihat Jack sedang berjalan ke arah 2 wanita yang tergeletak di tanah. Salah satu dari ketiganya segera berteriak kepada Jack dengan marah. "Ini Moon dan Bibi Tulipa." Pemuda itu memperhatikan Jack, yang masih memegang pedang di tangannya. Dia kemudian dengan cepat membalik telapak tangannya, untuk mengeluarkan pedangnya. Dia mengarahkannya kepada Jack dan mendesis. "Pang, kami dari keluarga White, beraninya kamu menyerang mereka. Apakah kamu ingin menggali kuburanmu sendiri?"